ikan terus. Selamat pagi teman-teman. Ini masih cukup pagi ya. Jam 5-an. Ngopi dulu teman-teman biar semangat. Hai anak muda, bangunlah pagi-pagi supaya rezekimu tidak dipatok ayam. Gitu. Oke. Berdasarkan permintaan teman-temanku, mereka kan banyak yang pengen memelihara ikan gitu, hobi pemula lah, hobi ikan pemula lah. Nah itu banyak yang mendesak pengen aku bikin video tentang tips membeli ikan. Jadi awalnya aku gini, masa iya membeli ikan harus dibikinkan video sih? Kayaknya semua orang bisa dibeli ikan gitu. Cuman ya mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana itu mungkin juga belum mengerti betul ya gimana membeli ikan untuk pertama kali gitu. Jadi ya apa salahnya aku bikin video ini. Jadi oke lah, akhirnya diputuskan untuk kita bahas mengenai tips membeli ikan untuk pemula. Kopi mana kopi? Ambil kopi kalian, ayo kita ngopi sama-sama di pagi hari. Gimana? Kopi kalian sudah siap belum? Kalau belum siap, bikin dulu deh, tak tungguin. Karena video ini akan panjang kali lebar, jadi kalian tonton dengan santuy gitu. Jadi untuk teman-teman yang untuk pertama kali mau beli ikan tapi masih ragu-ragu gitu ya. Maksudnya ragu-ragu itu kayak nanti mesti harus seperti apa ya gitu. Seperti teman-temanku itu ya yang mendesak aku untuk bikin video ini. Nah ini pertama yang harus kalian pikirkan dan siapkan adalah budget. Ya, budget alias biaya. Jadi, teman-teman, kenapa seperti itu? Karena supaya kalian itu kalau ingin memelihara ikan itu pastikan semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan si ikan ini itu lengkap gitu. Karena banyak sekali ya mungkin di sekitar kita ya itu banyak sekali melihat ikan itu dirawat ala kadarnya gitu, ala kadarnya. Aku juga punya sih sebenarnya temen gitu, nggak perlu disebut ya. Mungkin dia juga lihat ini video, nggak apa-apa supaya dia memperbaiki juga. Nggak bermaksud menyinggung ya. Nah itu ala kadarnya itu apa? Ikan cuma ditaruh di wadah aqua gitu, wadah aqua 1500 ml itu, nah ditaruh situ. Ya ampun, kan kasihan gitu kan. Ya ikannya hidup, ikannya memang hidup gitu, mau makan dan sebagainya. Tapi kan apapun yang terjadi juga itu makhluk Tuhan ya, yang harus yang harus kita bukan dihormati ya, intinya yang harus kita maksimalkan supaya dia juga sejahtera, bukan sejahtera, dia juga nyaman gitu kan. Gini loh, kalau kita membeli ikan kan artinya ikan itu tuh kan akan menghabiskan hidupnya bersama kita gitu. Jadi dia bakalan sampai mati itu di kita gitu. Jadi ya masa iya kalian sia-siakan atau kalian ala kadarnya, kan kasihan ikannya gitu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah budgeting. Tidak ada alasan wah gak punya duit atau duitnya kurang, ya itu salah kalian. Kalau udah tahu duitnya kurang ya gak usah beli ikan gitu. Karena kalau kalian beli ikan, pastikan semua perlengkapannya, kebutuhan si ikan itu harus tercukupi. Kalau misalkan akuarium, ya kalian harus ada filter, aerator, ornamen pendukung dan sebagainya seperti itu. Karena supaya ikannya itu sehat gitu. Nah, untuk budgeting itu sebenarnya teman-teman bisa atur. Jadi sebelum teman-teman itu beli ikan, teman-teman itu kan bisa riset harga-harga peralatannya, harga mungkin akuariumnya, soliternya, dan perlengkapan pendukungnya itu. Nah, baru teman-teman budgeting tuh, rencanain tuh duitnya seberapa. Jadi nggak ada alasan uang kurang gitu. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi di sini itu maksudnya itu lokasi atau spot untuk naruh akuarium atau soliternya ini. Ataukah ditaruh di kamar misalkan, atau ditaruh di meja kerja di kantor, ataukah ditaruh di teras. Jadi semi outdoor gitu.
Nah, ini penting dipikirkan karena hubungannya itu sama ini ya, sama suhu yang akan mempengaruhi air itu ya, sama keramaian. Jadi ada beberapa ikan itu yang nggak suka di tempat ramai, maksudnya terlalu banyak orang lalu lalang gitu ya di depan soliternya, di depan akuariumnya gitu. Itu ikan tidak suka, itu teman-teman harus pikirkan itu. Nah, selain kerumunan tadi yang tak maksudkan tadi, itu juga intensitas cahaya. Jadi kalau di teras atau semi outdoor itu kan cahayanya pasti melimpah itu. Ada ikan itu yang dia nyaman itu di tempat yang agak redup gitu, seperti ikan black ghost itu dia sebenarnya nyaman di tempat yang agak redup gitu. Jadi kalau cahayanya berlebihan dia biasanya sembunyi di balik ornamen atau di balik kayu yang untuk dia sembunyi gitu ya di akuarium itu, biasanya disembunyi gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa jangan asal taruh. Jangan sampai itu nanti soliter, kalau akuarium kan berat ya, kalau soliter kayak cupang jangan sampai itu nanti kesenggol akhirnya jatuh atau pecah, atau kesenggol kucing misalkan atau tikus gitu lewat gitu. Nah, pastikan di lokasi yang aman, tidak kesenggol-senggol gitu. Yang ketiga adalah sebelum kalian beli ikan, belilah wadahnya dulu, belilah soliternya dulu atau akuarium atau ya pokoknya wadah lah ya. Belilah itu dulu. Kenapa? Karena nanti waktu teman-teman beli ikan itu, ikannya itu disesuaikan sama wadah teman-teman, atau sistemnya teman-teman balik lah kalau gitu. Kalau teman-teman mau beli ikannya dulu, kemudian baru beli wadahnya. Tapi aku rekomendasikan wadahnya aja dulu yang dibeli, bukan ikannya, wadahnya dulu. Alasannya adalah karena wadah ini tuh nanti disesuaikan sama spotnya. Nah, kalau teman-teman misalkan beli akuarium, itu teman-teman perkirakan berapa panjang kali lebarnya, itu disesuaikan sama spot sudut rumah kalian atau kantor atau teras gitu, supaya gimana ya? Ya supaya tidak mengganggu aktivitas, supaya tidak kesenggol-senggol seperti yang tak sebutkan tadi ya. Juga supaya memaksimalkan gini. Jadi tujuannya beli ikan itu sebenarnya kan untuk hiasan. Nah, untuk memaksimalkan penampilan rumah gitu. Jangan asal-asalan semrawut gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian itu beli wadahnya dulu dan kalian itu mau bikin aquascape, nah aquascape-nya itu harus dijadikan dulu. Tanamannya harus sudah ditanami dulu, dipastikan aquascape-nya ini sudah siap huni. Maksudnya siap huni itu siap dihuni oleh ikan gitu. Karena biasanya kalau aquascape baru nanam itu ikan kurang cocok dimasukkan ke dalam aquascape itu, karena kan biasanya kalau orang penghobi aquascape atau pemula lah ya, itu kan biasanya dikasih pupuk. Nah, pupuk itu kadang-kadang itu mengganggu si ikannya itu, pupuknya itu. Kemudian kalau teman-teman itu akuarium biasa ya, siapkan dulu aerator, filter, dan ornamen-ornamen pendukung lainnya kayak mungkin kerikil-kerikil, batu-batu, bunga-bunga seperti itu. Kemudian filternya dinyalakan, aeratornya dinyalakan seharian boleh, beberapa saat boleh, sehingga air itu tersirkel dulu. Karena kan ornamen-ornamen atau batu-batu biasanya membawa debu gitu, airnya mungkin agak sedikit keruh gitu ya. Itu supaya tersikel dulu, supaya ikannya nanti kalau teman-teman baru beli dimasukkan, ikannya nyaman gitu. Nah, juga jika teman-teman menggunakan air PDAM, air pump, nah itu kan teman-teman harus butuh waktu untuk mengendapkan itu ya, setidaknya minimal sehari lah, 24 jam lah. Nah, itulah kelebihan kenapa teman-teman belilah wadahnya dulu, jadi supaya airnya mengendap dulu itu gitu. Yang keempat, apa yang harus teman-teman lakukan adalah browsing, mengumpulkan informasi tentang si ikan. Jadi kalau teman-teman punya angan-angan, oh aku ingin memelihara apa, misalkan ingin memelihara cupang misalnya gitu, itu teman-teman harus banyak cari tahu tentang si ikan itu, si ikan cupang itu misalkan. Ikan cupang itu tuh makanannya apa gitu. Nah, kalau misalkan kalau bukan cupang ya lainnya itu, ikan lainnya tuh teman-teman harus cari tahu sifatnya, dia itu predator atau bukan, kemudian teritorial atau enggak, kemudian dia tuh suka ngegrup atau tidak gitu.
Nah ini sangat penting teman-teman, karena kan kalau teman-teman tahu kalau predator ya, nanti teman-teman nggak tahu kalau itu jenisnya predator, teman-teman beli dua itu pasti berantem teman-teman, dan itu fatalnya dua-duanya nanti bisa mati. Sama dengan ikan teritorial kayak cupang gitu ya, itu nanti dia pasti berantem teman, pasti itu sudah nggak mungkin enggak. Nah itu nanti bisa mati karena kan kalau predator itu cukup agresif ya. Nah kalau grup atau schooling gitu ya, grup itu teman-teman kalau beli ikan itu ya jangan satu, contohnya black tetra itu jangan satu ya, minimal ya, tapi disesuaikan sama wadahnya sih, tapi belinya jangan satu lah, minimal ya 5 gitu, karena ikan yang biasanya ngegrup itu maksudnya kalau satu ke kanan semuanya ikut ke kanan, satu ke kiri semuanya ikut ke kiri, itu ada ikan jenis seperti itu. Nah itu maksudnya gini, kalau teman-teman cuma beli satu nanti dia bisa stres teman-teman, biasanya dia banyak temennya, itu dia sendirian gitu kan, kasihan linglung mana temanku ya gitu. Gitu teman, jadi teman-teman harus banyak mencari tahu tentang itu. Nah, tapi kalau teman-teman itu ya, teman-teman belum tahu ya enaknya beli ikan apa ya, masih bingung gitu, ya udah teman-teman datang aja ke toko ikan, kemudian lihat-lihat akuariumnya, dilihat satu persatu. Itu biasanya di akuarium itu ada tulisannya nama ikan sama harganya. Nah itu teman-teman bisa sambil browsing ya, sambil browsing di Google gitu, di googling gitu ya. Nah, cari tahu nama ikan ini itu sifatnya apa, makannya apa gitu. Nah dia itu suka bersembunyi atau tidak, suka pencahayaan yang seperti apa, itu kalau di Google pasti lengkap sih teman-teman, pasti ada itu. Itu teman-teman tidak boleh malas, harus ya belajar lah supaya sedikit mengenal, karena kan kalau nggak kenal ya gimana teman-teman mau sayang sama ikan itu kan gitu. Kemudian belilah ikannya itu yang proporsional sama wadah kalian. Jadi kan tadi kan teman-teman sudah beli wadah tuh di rumah. Nah teman-teman tuh perkirakan sendiri kira-kira ikan ukuran sekian itu terlalu over nggak ya untuk wadah kalian. Jangan sampai wadahnya itu sempit untuk ikan itu gitu. Kembali lagi sama aja kita nggak menyayangi ikan kita ya, padahal kan tujuannya dipelihara, ini bukan malah dipelihara malah disiksa ini gitu. Nah yang paling penting lagi adalah teman-teman jangan lupa dan jangan malu ya, tanya aja sama penjualnya, ikan ini misalkan teman-teman sudah tertarik nih beli ikan jenis A misalkan. Nah ikan ini itu makannya apa, makannya di toko itu tuh dikasih makan apa, pelet kah, cacing kah, atau apa. Karena kalau teman-teman tidak tanya, sudah sampai rumah kemudian makanan yang teman-teman kasih itu berbeda dengan kebiasaan yang di toko itu, kemungkinan besar ikan tidak mau makan teman-teman. Kalau tidak mau makan ya ending-endingnya juga ikan tersiksa, kemudian ya mati gitu kan. Jadi jangan lupa itu ya. Yang kelima, nah sekarang yang kelima adalah melakukan aklimatisasi. Videonya sudah ada teman-teman, teman-teman bisa lihat videonya di channel ini, sudah ada kok aklimatisasi. Nah teman-teman boleh simak video aklimatisasi ini, di stop dulu boleh, nanti dilanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah jangan lupa teman-teman membeli antibakteri. Antibakteri itu bisa obat biru atau garam ikan, atau keduanya, beli dua-duanya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Harganya juga murah kok. Obat biru itu kisaran cuman 10 ribuan, bahkan ada yang nggak sampai, tergantung ukuran ini ya, ukuran botolnya. Garam ikan juga murah, ada yang 5.000, ada 10.000, pokoknya murah kok teman-teman, itu nggak mahal teman-teman. Jangan disepelekan ya, karena baik obat biru atau garam atau keduanya dicampur itu juga bagus. Itu adalah pencegahan dari ikan itu terserang jamur gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya, teman-teman jangan langsung memberi ikan itu makan. Biasanya kan kalau pemula ya, kalau baru orang yang baru beli ikan itu kan excited gitu kan, oh suka sekali, terus dikasih makan gitu. Jangan teman-teman, jangan teman-teman, karena percayalah teman-teman, di toko ikan itu setiap hari dikasih makan, biasanya tiap pagi ya atau malamnya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dimakan, nggak usah dikasih makan, nggak apa-apa, biarkan 24 jam. Kalau
kalau teman-teman kasih makan, bisa jadi ikan itu tuh nggak mau makan karena dia kan kayak masih menyesuaikan gitu loh sama lingkungan barunya kan, habis dari toko itu lingkungan akuarium itu ke akuariumnya teman-teman itu kan, ikan itu butuh mikir dulu gitu, aku di mana ya ini gitu, dia masih harus explore menyesuaikan lokasinya gitu, nyari tempat yang nyaman untuk dia dulu gitu. Jadi nggak usah dikasih makan dulu, nggak apa-apa, nggak bakal mati kok. Sisanya teman-teman tinggal rajin-rajin maintenance aja. Maintenance-nya apa aja ya? Seperti memberi makan tepat waktu, mengganti air tepat waktu, dan jika ikan teman-teman sakit tuh berilah obat ikan tepat waktu gitu. Pokoknya semuanya harus tepat waktu, jangan diundur-undur. Kalau kalian benar-benar memutuskan untuk membeli ikan, sayangilah ikan kalian. Perlakukan ikan kalian itu seperti anak kalian. Jangan disia-siakan. Biasanya kalau mentang-mentang hewan ya, ngasih makannya asal-asalan. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Jangan, harus konsisten. Kalau pagi terus, jangan telat. Kalau jam 8 pagi terus, jangan telat gitu. Karena ikan juga lapar, nunggu ada makanan baru. Karena itu kan kalian pelihara. Kalau umpama ikan liar, dia lapar, dia nyari sendiri kan gitu. Jadi teman-teman harus sayangi ikan kalian ya, dengan cara itu tadi, maintenance tepat waktu. Ganti air juga ya, jangan karena malas, capek kemudian diundur-undur. Jangan dong, kasihan ikannya, nanti mabok, gak bisa nafas dia karena terlalu banyak amonia gitu teman-teman. Nah, demikian aja ya teman-teman videonya, karena kalau terlalu panjang nanti pasti bosan, karena nonton video kok kayak kuliah ya. Kayak kuliah 4 SKS ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat dan teman-teman suka, teman-teman boleh tombol like, jempolnya yang ke atas ya, bukan yang ke bawah. Nah, juga jangan lupa share. Oke, dan kalau teman-teman ingin mengikuti channel ini, ingin mengikuti video-video yang diupload tepat waktu seperti ikan tadi tempat lagi, boleh teman-teman klik subscribe gitu teman-teman. Bye bye.